Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan tampilan, di mana yang akan saya bahas di sini adalah pertama apa jenis-jenis aplikasi, kedua komponen antarmuka pengguna, yang ketiga tahapan perancangan tampilan, yang keempat jenis perancangan tampilan. Kita langsung saja ke jenis-jenis aplikasi. Adapun jenis-jenis aplikasi itu ada dua, yaitu special purpose software dan yang kedua general purpose. Saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan tampilan. Materi yang pertama, jenis-jenis aplikasi. Yang pertama, special purpose software. Program aplikasi untuk keperluan khusus dengan user yang khusus pula. Yang kedua, general purpose software. Program aplikasi yang akan digunakan oleh berbagai tingkat kepandaian dan karakteristik yang sangat beragam. Perlu memiliki salah satu kunci penting dalam pembuatan modul antarmuka dengan melakukan customization sehingga pengguna dapat menggunakan program aplikasi dengan wajah antarmukanya yang sesuai dengan selera masing-masing. Nama saya Erlina Rosdian Hidayah, saya semester 6 TIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perancangan tampilan, di mana saya mendapat materi yang kecil, yaitu jenis perancangan tampilan, di mana jenis perancangan tampilan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perancangan tampilan berbasis teks dan perancangan tampilan berbasis grafis. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi C. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romansah. Saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas, yaitu bagian D, tahapan perancangan tampilan. Yang pertama, tahapan perancangan tampilan yang pertama yaitu validasi pemasukan data. Contohnya, jika user harus memasukkan bilangan positif, namun dia memasukkan data negatif atau 0, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Untuk tahap yang kedua yaitu proteksi user. Program memberikan peringatan ketika user melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, miss atau penghapus berkas. Tahap yang ketiga yaitu pemulihan dari kesalahan. Terjadinya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Tahapan yang keempat yaitu penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Untuk tahapan yang terakhir yaitu kesalahan dibagi dua, yaitu kesalahan pada saat implementasi program dan kesalahan logika ketika program sedang dijalankan. Itu saja untuk tahapan perancangan tampilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suri Hidayat, semester 6, program studi teknik informatika. Kesimpulan dari teman-teman yang telah memaparkan materi tersebut, yaitu salah satu kriteria dari sebuah antarmuka adalah yang menarik. Seseorang pengguna, apalagi pengguna baru, biasanya tertarik untuk mencoba sebuah program aplikasi dengan terlebih dahulu tertarik pada suatu tampilan yang ada di hadapan mereka. Untuk sebuah tampilan yang menarik, memang tidak senantiasa mudah. Seseorang perancang tampilan selain harus mempunyai jiwa seni yang memadai, ia pun juga harus mengerti selera pengguna secara umum. Hal ini yang perlu disadari oleh seorang perancang tampilan adalah bahwa ia harus biasa meyakinkan pemrogramnya bahwa apa yang ia bayangkan dapat diwujudkan atau diimplementasikan dengan peranti bantu atau tool yang tersedia. Dokumentasi perancangan dapat dikerjakan atau dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membuat sketsa pada kertas. Yang kedua, menggunakan piranti. Yang ketiga, menuliskan tekstual yang menjelaskan tentang
kaitan antara suatu jendela dengan jendela yang lain. Menggunakan piranti bantu yang disebut case, cara B dan D tidak selalu dapat diterapkan karena piranti tersebut biasanya berharga cukup mahal sehingga hanya diterapkan pada pembuatan antarmuka grafik untuk suatu jenis pekerjaan yang besar pula. Baik, itu saja materi dari saya dan teman-teman saya. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.